Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas multimedia pembelajaran matematika. Apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran dalam matematika adalah alat, bahan, atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan membuat materi lebih menarik serta mudah dipahami. Media ini bisa berbentuk fisik atau digital dan bertujuan untuk memperjelas materi yang disampaikan baik secara abstrak maupun konkret. Lalu, apa sih fungsi media? Di sini saya akan memaparkan sedikit fungsi dari media. Yang pertama, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Jadi, fungsi yang pertama ini mempermudah pengajar dengan peserta didik. Yang kedua, ada media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang ketiga, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Yang keempat, ada media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Jadi agak mempermudah lah ya antara pengajar dengan muridnya. Dan kelima, ada media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik belajar. Ini maksudnya untuk mempermudah peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Jadi tidak membosankan kalau secara lisan saja tanpa adanya media. Dan yang keenam, ada media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Jadi itulah beberapa fungsi media dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama di sini ada media visual 2 dimensi tidak transparan, yaitu media yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh dan bersifat semu. Contohnya grafik, began, peta, diagram, dan poster. Kelemahan dari media visual tidak transparan adalah media tersebut disajikan tidak bergerak sehingga daya tariknya tidak sekuat dengan jenis media audiovisual. Lalu kelebihan dari media visual tidak transparan adalah dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format verbal dan visual. Yang kedua, media visual 2 dimensi yang transparan, yaitu media yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Contohnya film slide atau bingkai. Film transparan yang umumnya berukuran 35 mm. Yang kedua ada OHV, Overhead Project, atau OHT, Overhead Transparency. Yang ketiga ada film strip, dan yang keempat mikrofilm. Kelemahan dari media visual 2 dimensi transparan adalah tidak cocok digunakan bagi orang yang memiliki kelainan pada penglihatan. Tidak semua orang bisa menggunakan media ini. Kelebihannya adalah pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada ruangan yang terang sehingga guru dan murid dapat saling melihat. Yang ketiga, di sini ada media visual 3 dimensi, yaitu media yang dapat dilihat. Adapun contoh media visual 3 dimensi yaitu benda sesungguhnya, model, spesimen, diorama. Kelemahannya adalah media tersebut tidak dapat disajikan dalam buku atau tulisan. Dan kelebihan dari media visual 3 dimensi adalah media tersebut bisa dilihat dan dapat dipindah-pindahkan atau dimanipulasikan. Yang keempat, media audio, yaitu suatu media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Contohnya radio, audio tape record, alat musik modern atau tradisional, dan CD player. Kelemahan dari media audio adalah tidak semua orang bisa mendengarkan. Bagi orang yang mempunyai kelainan pada pendengaran, tidak cocok menggunakan media ini. Tetapi media ini pun memiliki kelebihan.
yaitu media audio telah menjadi peralatan yang sangat lumrah dan mudah didapat oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaannya dapat diandalkan dan tidak menyita banyak waktu. Yang kelima, media audiovisual, yaitu media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya televisi, video sistem, sinema film, dan VCD. Kelemahan dari audio ini adalah media ini hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah dan tidak mampu menjangkau kelas besar, sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiapkan. Namun kelebihan dari audiovisual adalah media ini bisa menampilkan langsung apa yang ingin ditampilkan atau diajarkan oleh pengajar. Yang terakhir, nomor 6, yaitu multimedia. Multimedia adalah media yang mempunyai multifungsi. Artinya, multimedia ini merupakan suatu media yang dapat dilihat, didengar, dan dapat diotak-atik sesuai dengan keinginan penggunanya. Contohnya komputer dan laptop. Kelemahan dari multimedia diantaranya adalah penggunaannya masih dianggap mahal. Namun, media ini pun memiliki kelebihan, yaitu mampu menjangkau objek yang jauh. Media ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar perorangan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Mungkin itu saja penjelasan dari media pembelajaran pada video kali ini. See you di next video. Audio Jungle.